بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa yahdihillahu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju pada peradaban hidup modern. Semoga kita termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Pancasila dalam perspektif agama Islam. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, di mana Pancasila menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi seluruh warga Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan segala komposisi polaritas di dalamnya dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini membuat Indonesia harus memiliki dasar ideologi yang dapat mempersatukan semua perbedaan tersebut. Maka muncullah Pancasila yang telah dibuat dan disepakati oleh para pendahulu bangsa dan terbukti mampu menyatukan negara seluas Indonesia bersatu dari Sabang hingga Merauke, dari hulu hingga seterusnya. Landasan teori.
Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan falsafat hidup bangsa Indonesia. Panca berarti 5, sila berarti dasar atau aturan. Pengertian Islam. Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh atau berserah diri. Islam adalah as-salam, yang artinya damai, tentram. Islam sebagai agama adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa ajaran yang berisi perintah, larangan, petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Pengertian Al-Quran. Dalam segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'atan, yang mempunyai arti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dalam segi istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi mengikuti hasil taf'il berasal dari kata fasyan yang berarti al-iddah, asyar, al-bayan, penjelasan atau keterangan yang menjelaskan apa isi dari maksud dari kalimat, ayat, surat dalam Al-Quran. Kolerasi Pancasila dalam agama Islam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa atau ketauhidan. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan sendi tauhid di dalam agama Islam. Hakikat tauhid di Al-Quran sangat jelas termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hablum minan nas. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Apabila dalam hablum minallah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum minan nas hubungan manusia sama manusia berada dalam posisi khalifah fil ardi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh hal yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Yang ketiga, Persatuan Indonesia atau ukhuwah. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mencerminkan ide ukhuwah insaniyah, persaudaraan manusia dan ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an falfa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hurratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
atau mudzakarah perbedaan pendapat dan syura musyawarah. Sila keempat berisi yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu mudzakarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar sistem kenegaraan Islam. Karena sistem negara Islam, uniknya prinsip syura ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi Fajumi asharatu limiqati yaumin ma'lum, yang artinya lalu dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang telah ditentukan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau berlaku adil. Sila kelima berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, lebih spesifik lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqasid syariah, sasaran syariat. Dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, telah merupakan esensi kehidupan manusia, baik untuk mengatur ataupun sebagai aturan. Dalam perjalanan sejarah kita telah mengetahui bagaimana pro dan kontra. Perdebatan ideologi berlangsung untuk memenangkan ideologi antara Pancasila dengan syariat Islam. Hingga akhirnya tercetus keputusan yang telah disepakati bersama saat itu untuk menetapkan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila juga memiliki hubungan erat dengan Al-Quran, sebab Pancasila merupakan bentuk adopsi dari nilai-nilai ajaran Al-Quran. Akhirnya dapat tersimpul yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara nilai isi Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yaitu sila pertama sama dengan ketauhidan dan hablum minallah, terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Sila kedua yaitu sejalan dengan hablum minan nas. Sila ketiga sesuai dengan ukhuwah Islamiyah yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103. Sedangkan sila keempat sejalan dengan prinsip mudzakarah, beda pendapat, dan syura musyawarah, surat Asy-Syura ayat 38. Dan sila kelima yaitu sama dengan prinsip keadilan yang khususnya dapat terlihat dalam hal zakat, infak, dan sedekah, dan terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada lebihnya mohon dikurangi, bila ada kurangnya mohon dilebihkan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.